Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qoriratul Qoyimah. NIM saya 202161010008. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A2 2020. Di sini saya sedikit membagikan dan mempresentasikan teori belajar menurut pandangan kognitif Jean Piaget dalam referensi buku John Weissantrock, Educational Psychology, edisi 5, New York, MC Graw-Hill 2011, halaman 39 sampai 47. Menurut Jean Piaget bahwa di dalam proses belajar akan terjadi apabila adanya interaksi antara individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya, sehingga adanya interaksi antara individu dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisiknya dapat mempengaruhi dan memiliki peranan penting dalam mengembangkan sudut pandang individu mengenai apa yang diamatinya. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar anak. Karena bagi Jean Piaget, proses mental jauh lebih kompleks daripada proses mengerti. Sebab semakin bertambahnya usia seseorang, maka semakin kompleks pula susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Kemudian Jean Piaget mengusulkan mengenai 4 tahap perkembangan kognitif pada individu yang dikenal sebagai teori tahapan Piaget, di mana dalam tahapan Piaget tersebut membahas terkait dengan tahapan usia yang terdiri dari perbedaan cara berpikir anak pada setiap tahapan usianya, yaitu tahapan sensi motor, yang kedua tahapan praoperasional, yang ketiga tahapan konkret, dan yang keempat yaitu tahapan operasional formal. Selanjutnya yaitu 1. Tahapan sensi motor yang berlangsung sejak lahir sampai kira-kira usia 2 tahun. Pada tahapan ini, anak mengamati dan memahami sesuatu dengan mengkoordinasikan dunianya melalui pengalaman sensoriknya atau indrianya, seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan motoriknya secara fisik seperti menggapai dan menyentuh. Pada tahap awal ini, anak hanya menunjukkan sedikit pola refleksif mereka sebagai adaptasi dengan lingkungan fisiknya. Yang kedua yaitu tahapan praoperasional yang berlangsung sekitar 2 tahun hingga usia 7 tahun. Namun pada tahapan ini anak masih belum bisa mengoperasikan pemikirannya secara logis. Anak cenderung egosentris atau ketidakmampuannya untuk membedakan antara perspektif seseorang dan perspektif orang lain dan intuitif. Pada tahap ini dibagi menjadi 2 substage, yaitu fungsi simbolik dan fungsi pemikiran intuitif. Substage fungsi simbolik terjadi antara usia 2 dan 4 tahun. Di substage ini anak memperoleh kemampuan mewakili secara mental tentang suatu objek yang tidak ada. Contohnya pada gambar 2.10, seorang anak berusia 3,5 tahun melihat coretan yang baru saja dia gambar dan menggambarkannya sebagai seekor burung pelikan yang mencium anjing laut. Nah, anak itu mulai menggunakan desain coretan untuk mewakili atau menggambarkan objek yang ada di dunia. Anak mewakili objek tersebut tanpa memperdulikan kenyataan. Jadi yang digambarkan olehnya bersifat fantastis dan inventif. Selanjutnya, substage pemikiran dimulai pada usia 4 tahun dan berlangsung hingga usia 7 tahun. Pada substage ini, anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif dan ingin mengetahui jawaban atas segala macam pertanyaan. Piaget menyebut substage ini intuitif karena anak-anak tampak begitu yakin tentang pengetahuan dan pemahaman mereka, namun tidak menyadari bagaimana mereka mengetahui apa yang mereka ketahui. Artinya, mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui sesuatu, tetapi mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran secara rasional. Lanjut, contoh dari keterbatasan anak kecil dalam kemampuan bernalar adalah kesulitan mereka dalam memasukkan sesuatu ke dalam kategori yang benar. Nah, lihatlah kumpulan objek pada gambar 2.12a.
Mungkin kita akan menanggapi arahan, yaitu satukan hal-hal yang kita yakini menjadi satu, atau kita mengelompokkan objek berdasarkan ukuran dan bentuk. Nah, yang kita bayangkan, penyortiran kita mungkin akan terlihat seperti pada yang ditunjukkan pada gambar 2.12b. Nah, akan tetapi untuk tahapan praoperasional ini, anak masih belum mampu untuk mencapai tahap pemikiran tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ketiga, tahapan konkret yang berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai melibatkan penggunaan operasi. Maksudnya ialah anak mulai mampu bernalar secara logis, tetapi hanya dalam situasi yang konkret. Pada tahapan konkret, anak mampu mengklasifikasikan hal-hal menjadi suatu himpunan bagian dan mempertimbangkan keterkaitannya. Misalnya, pada gambar 2.14 yang menunjukkan bahwa kakek A memiliki 3 anak B, C, dan D. Masing-masing memiliki 2 anak E hingga J. Dan salah satu dari anak ini, J, memiliki 3 anak, yaitu K, L, dan M. Pemikir operasional konkret memahami klasifikasi. Misalnya, mereka bisa beralasan bahwa orang J sekaligus bisa menjadi seorang ayah, saudara laki-laki, dan cucu. Nah, seorang pemikir sebelum konkret, yaitu praoperasional, belum bisa mengoperasikan hal tersebut. Yang terakhir yaitu tahapan operasional formal yang berlangsung pada usia sekitar 11-15 tahun, adalah tahapan kognitif keempat dan terakhir, Piaget. Pada tahap ini, individu bergerak melampaui penalaran hanya tentang pengalaman konkret dan berpikir dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan logis. Sifat abstrak dari pemikiran operasional formal yang menyertai adalah kemampuan untuk mengidealkan dan membayangkan kemungkinan. Sifat abstrak dari pemikiran operasional formal yang menyertai adalah kemampuan untuk mengidealkan dan membayangkan kemungkinan. Pada saat remaja berpikir lebih abstrak dan idealistik, mereka juga mulai berpikir lebih logis. Mereka menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan menguji solusi secara sistematis. Istilah Jean Piaget adalah penalaran deduktif hipotesis, mewujudkan konsep bahwa remaja dapat mengembangkan hipotesis, firasat terbaik tentang cara-cara untuk memecahkan masalah dan secara sistematis mencapai kesimpulan. Nah, setelah kita mengetahui tentang tahapan Jean Piaget mengenai kemampuan kognitif anak berdasarkan tahapan usianya, selanjutnya yaitu implikasi kognitif Jean Piaget ini terhadap teori belajar dan pembelajaran. Dalam teori pembelajaran, pada titik pusat pembelajaran kognitif, Piaget menyatakan bahwa individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif ke tingkat yang lebih kompleks. Maksudnya ialah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dikembangkan individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya yang dilakukan secara terus-menerus dan selalu berubah. Walaupun demikian, pengetahuan yang diperoleh oleh individu melalui interaksi dengan lingkungannya ada kalanya tidak memiliki persamaan dengan apa yang diperoleh dari lingkungannya itu. Akan tetapi, individu mampu mengembangkan kemampuannya sendiri dan memodifikasi pengalaman yang diperolehnya dari lingkungan, sehingga melahirkan pengetahuan baru. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus dikembangkan dengan berdasarkan tahapan perkembangan kognitifnya, atau bisa dikatakan dalam suatu proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Hal tersebut dikarenakan setiap perkembangan kognitif peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebab semakin bertambahnya usia seseorang, maka akan semakin kompleks pula susunan sel sarafnya yang berdampak terhadap kemampuan perkembangan kognitifnya. Tingkat perkembangan peserta didik harus dijadikan dasar pertimbangan guru dalam menyusun struktur dan urutan mata pelajaran yang ada di kurikulum. Baiklah, sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video saya kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.